Di sebuah dusun kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang nenek bernama Maklinde. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Ia tinggal sendiri di gubuk tua peninggalan orang tuanya, ditemani suara angin, suara burung, dan bayangan masa lalu yang tak kunjung padam. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk mengurus orang, membantu melahirkan, merawat yang sakit, namun tak pernah ia punya suami atau anak. Penduduk desa menyebutnya nenek suci, karena hidupnya bersih dari dosa cinta dan selalu menolak lamaran laki-laki demi merawat orang tuanya hingga wafat. Namun suatu hari, datanglah seorang pemuda asing ke desa itu. Namanya Jaya, usianya 20 tahun. Ia tinggi, gagah, dan tutur katanya lembut. Ia berkata, ia mencari orang yang hatinya putih dan belum terikat dunia. Warga desa tak mengerti maksudnya. Tapi anehnya, sejak kedatangannya, desa jadi sejuk. Hujan turun tepat waktu. Sawah menghijau, penyakit menghilang. Dan Jaya, tanpa alasan yang jelas, memilih tinggal di rumah Maklinde. Warga bergosip, jangan-jangan dia cucunya, kata sebagian. Atau dia hanya kasihan, kata yang lain. Tapi tak satupun yang tahu kebenarannya. Hari demi hari berlalu. Maklinde, yang semula bungkuk dan lemah, mulai segar kembali. Ia tertawa. Ia menenun kain lagi. Pipinya kembali bersemu merah seperti gadis muda. Hingga pada suatu malam purnama, di tengah doa panjang, Jaya mendekati Maklinde dan berkata, "Aku datang bukan untuk tinggal, tapi untuk menepati janji yang sudah ditulis jauh sebelum ibu dilahirkan. Di kehidupan dulu, engkau pernah menungguku, tapi aku tak pernah datang. Kini aku ditegur langit dan disuruh menebus janji itu." Maklinde menatap mata Jaya, ia tak mengerti seluruhnya, tapi hatinya hangat dan damai. Malam itu mereka menikah secara sederhana, tanpa pesta, tanpa tamu. Hanya ditemani angin dan bintang. Esok paginya, Jaya menghilang. Tak ada jejak langkah. Hanya tersisa setangkai bunga melati putih di bantal Maklinde. Dan tubuhnya yang kini terbujur damai tersenyum. Seperti wanita yang akhirnya tidur dalam cinta yang tak pernah sempat ia rasakan seumur hidupnya. Warga desa menguburkannya di samping pohon mangga tua. Dan setiap malam bulan purnama, sering terdengar suara seruling dan tawa dua orang, satu tua, satu muda dari balik kabut. Malam itu sunyi, udara lembut menyusup ke celah-celah bambu. Dinding rumah Maklinde di bawah cahaya bulan yang bulat sempurna. Dua sosok duduk bersisian di serambi, Maklinde yang tua renta, dan Jaya, pemuda tampan berusia 20, dengan wajah yang teduh seperti embun pagi. Di hadapan mereka, lampu minyak bergoyang pelan. Maklinde tak tahu mengapa hatinya berdebar begitu cepat, bukan karena cinta muda seperti anak gadis, melainkan getar halus dari jiwa yang seolah diingatkan kembali pada sesuatu yang telah lama hilang. "Jaya," bisik Maklinde, "kau bisa memilih siapa saja. Kenapa menemaniku yang sudah tua renta begini?" Jaya menoleh. Mata hitamnya memancarkan cahaya halus, "Bukan seperti manusia biasa. Karena aku datang bukan untuk mencintai tubuhmu, Mak," ujarnya pelan. "Aku datang untuk menepati janjiku pada jiwamu." Maklinde terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam sanubarinya. Sejenak, ia merasa seolah ingat akan sesuatu tentang taman kecil, tentang seorang pemuda yang berjanji untuk kembali, tentang waktu yang terus berputar. Tapi memori itu seperti bayangan, air di dasar sumur, terlihat tapi tak bisa dijangkau. Malam itu, Jaya meminang Maklinde, tanpa pesta, tanpa pakaian indah, hanya dengan satu helai kain putih dan sebongkah keikhlasan. Di bawah langit yang menyaksikan, ia bersumpah, "Aku datang dari seberang waktu. Di kehidupan lalu, aku membuatmu menunggu. Kini aku datang hanya untuk satu malam, untuk menebus semua tahun yang kau habiskan sendirian." Maklinde menangis, bukan air mata sedih, tapi air mata yang selama ini tertahan di balik kesunyian puluhan tahun. Ia tak menanyakan apa-apa lagi. Ia tahu, cinta sejati tak selalu datang saat tubuh masih muda. Kadang, ia datang untuk menutup bab terakhir dengan sempurna. Pagi harinya, desa sunyi, burung tak berkicau. Angin berhenti di ambang pintu. Warga datang ke rumah Maklinde karena tak seperti biasanya. Ia tak membuka jendela pagi itu. Ketika mereka masuk, Maklinde telah berbaring di pembaringannya. Wajahnya tersenyum damai. Di sampingnya, ada setangkai melati putih yang masih segar, dan setetes embun di ujung kelopaknya. Tak ada tanda-tanda jayan, tak ada jejak kaki,
Tak ada barang yang tertinggal. Seolah ia memang hanya hadir untuk satu malam. Beberapa orang percaya ia adalah utusan langit. Yang lain bilang ia adalah reinkarnasi kekasih lama Maklindu dari kehidupan lampau. Ia datang untuk menggenapkan cinta. Ia datang bukan untuk memulai, tapi untuk menyelesaikannya. Sejak hari itu, warga desa menamai makam Maklindu dengan sebutan peraduan cinta terakhir. Dan anehnya, pohon melati yang tumbuh di sampingnya selalu berbunga saat bulan purnama. Wangi bunganya tak pernah layu, meski tak ada yang menyiram. Dan mereka yang datang dengan hati tulus untuk berdoa di sana, kadang mendengar suara seruling lembut dan tawa pelan seorang wanita tua, disusul oleh suara pemuda yang menjawab dengan penuh kasih, "Aku datang, karena jiwamu belum selesai."